Shalom saudara, shalom. Selamat datang buat kita akan sambut pilot kita dengan meriah. Albert, saya tadi ngomong kayaknya kita jadi ke Israel deh. Mau charter pesawat, dia yang nyetirin. Setuju nggak? Free loh, kalau dia nyetir free loh. Aduh. Albert dulu masih kecil, ya Albert ya, masih kecil, terus sekarang udah jadi pilot, ampun deh. Tadi Sony bilang kayaknya baru kenal, baru kenal pilot hari ini katanya. Selamanya pilot di depan, dia di belakang, ini hari ini kenal pilot. Ya, puji Tuhan ya. Ya ngomong-ngomong Julinya udah dibawa kemana aja Jul? Yang sono nggak keluar ya? Media, tim media? Nggak bisa ya? Oh, udah, iya. Oke, ya. Bulan ini bulan kemerdekaan saudara, jadi saudara akan dibawa setiap minggunya dengan tema-tema kemerdekaan ya oleh para pengkhotbah kita dan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bebas hutang masa lalu ya. Bebas dari hutang masa lalu ya, merdeka dari hutang masa lalu. Ya, subtemanya memahami kemerdekaan sejati di dalam Kristus yang kita ambil dari Kolose 2 ayat 13 sampai 15 ya. Oke, tentang hutang saudara ya. Hutang itu sebetulnya jujur ngomong beban. Iya Pak, iya saudara. Yang merasa tidak berbeban dengan hutang. Iya. Jadi hutang itu adalah beban saudara ya. Dan orang semua setiap kita rindu debt free ya. Ya Pak ya. Ya, pengen setiap orang tuh rindu kapan bisa selesai hutang. Ya. Katanya program Australia saya dengar, ketika seseorang lulus dari sekolah, dia kan bekerja. Ini dulu saudara, entah sekarang ya. Dan dalam kurun waktu usia bekerja sampai kira-kira mendekati 50, diharapkan, ya ini program pemerintah, diharapkan setiap orang bisa debt free, mortgage sudah nggak bayar mortgage lagi, ya diharapkan seperti itu. Tapi banyak hal yang membuat akhirnya mereka nggak bisa debt free, ya seperti misalnya perceraian, kemudian ada masalah penyakit dan lain sebagainya, ya itu dulu saudara ya. Nggak tahu sekarang rumah bertambah mahal. Apakah program itu masih bisa berlaku buat generasi muda sekarang ya? Saya seringkali berpikir lama-lama ya orang Australia itu kembali ke pondok mertua indah saudara. Karena nggak bisa beli rumah terlalu mahal ya. Jadi akhirnya tinggallah sama mertua ya. Ya nggak apa-apa sih. Oke, jadi setiap orang rindu bebas hutang. Itu setiap orang saudara ya. Dan ya puji Tuhan di sini ada yang baru mendapatkan berkat yang besar, jadi sebelumnya juga mungkin sudah debt free saudara ya. Dan ini bertambah-tambah lagi nih. Orangnya siapa nih nggak tahu saya. Tapi udah ketawa orangnya, suami istri ketawa hehehe. Nggak berani keras ketawanya. Ya tapi puji Tuhan, mungkin bukan cuma sepasang di tempat ini, ada yang lain ya, puji Tuhan ya. Oke, kerinduan bebas hutang itu sangat masuk akal. Sebab Amsal 22 ayat 7 mengatakan orang kaya menguasai orang miskin dan yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi saudara. Jadi ketika kita hutang dengan bank, maka saudara dan saya menjadi budaknya bank. Kita mesti nyetorin interest ya. Kadang-kadang uang itu cuma numpang lewat. Ya Pak ya saudara? Ya Pak ya. Numpang lewat, masuk keluar.
Sampai bingung kadang-kadang, ini kita kerja buat apa nih sebenarnya? Kayak numpang lewat aja ya. Dan Roma juga sebenarnya menasehatkan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tapi apa boleh buat saudara ya, kadang kita memang butuh. Dan kalau hutang itu hutang positif yang artinya kita mampu bayar, it's okay ya. Tapi ada hutang yang kita nggak tahu kita bisa bayar apa enggak. Ada istilahnya hutang kredit card saudara. Ya, pakai kredit card, gesek terus, nggak mikir. Nggak mikir bisa bayar enggak. Ada lagi yang pinter, katanya orang Indonesia paling pinter saudara. Punya kredit card banyak. Nanti yang ini nggak tahu, saya caranya aja nggak tahu. Saya pengen tahu sih. Nanti ya nggak tahu gimana caranya tuh. Pokoknya kalau punya 3 atau lebih, nanti bisa tambal sulam. Gali lubang tutup lubang. Katanya, saya nggak tahu caranya. Ya, jadi sebenarnya hutang yang positif oke, yang saudara bisa bayar nih ya. Saudara hitung benar nih, misalnya mortgage, terus income seberapa dan saudara sudah hitung pasti oke lah ya. Tidak besar tiang daripada pasak ya. Besar pasak daripada tiang ya. Ya, jangan seperti itu ya. Yang negatif adalah kebalikannya saudara. Saudara nggak tahu bisa bayar apa enggak tapi nekat nih. Ya, spekulasi, nah itu repot saudara. Dan Roma sudah bilang bahwa janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga. Ya, Alkitab ini baik sekali saudara. Memberikan keamanan buat kita supaya kita jangan terjerat hutang. Saya mengenal satu orang di Indonesia, saya kenal orangnya. Dia baru-baru terjerat hutang besar sekali, miliaran. Dan dia harus pindah rumah karena setiap hari ada debt collector yang datang. Dan debt collectornya itu orang yang hitam-hitam, orang yang rambut keriting ya. Saudara tahu dari suku mana, itu tiap hari gedor-gedor pintu, saudara. Bang. Stres saudara, dan orang itu harus pindah ke satu tempat yang kecil untuk menghindar. Kasihan, jadi orang yang berhutang, Alkitab benar katakan orang yang menjadi budak dari orang yang memiutangi, yang menghutangi saudara. Hutang materi merampas ketenangan ya, kalau kita tadi hutang, kita nggak tenang ya hidupnya ya. Tetapi ada hutang, yaitu hutang masa lalu yang mengikat dan merusak jiwa. Ada yang lebih parah daripada hutang uang saudara, ya, yaitu hutang masa lalu ya. Apakah hutang masa lalu itu? Yang pertama adalah hutang dosa. Dosa yang kita buat ya. Jadi dosa yang dari nenek moyang, dari Adam dan Hawa turun sampai dosanya papa mama, dosanya semualah. Sudah ada dosa yang menjadi DNA-nya kita, yang kecil-kecil kita nggak tahu kita sudah berdosa. Ya. Ditambah dosa kita yang kita lakukan, itu dicatat sebagai hutang. Dikatakan sebagai hutang kepada Tuhan. Lani, ada minum. Iya, jadi dosa-dosa kita ya, berlembar-lembar saudara, itu dicatat sebagai hutang. Dianggap sebagai hutang kepada Tuhan. Ya. Lalu bukan cuma hutang dosa, ya, tapi ada ikatan masa lalu kita. Ya. Jadi ada banyak yang kita, catatan kita ya, sebelum kita bertemu dengan Yesus. Ikatan masa lalu yaitu rasa bersalah dan penyesalan. Ya. Seringkali dalam hidup kita ada perasaan terus menghukum diri atas kesalahan yang lama. Ya. Waduh, kalau saja gitu ya. Ya, kalau saja saya dilahirkan di orang kaya misalnya, di keluarga kaya, saya nggak sesusah ini.
Kalau saja saya memilih si A dulu sebagai pasangan hidup, saya nggak sampai begini. Kalau saja Pak Uwat ketemu Ibu Hatin dari dulu, tentu lebih senang lagi. Ya kan? Ada kadang-kadang orang bisa menyesali, terus dikejar, ya tapi bukan Pak Uwat sih enggak ya. Kemudian rasa malu, shame. Manusia dipenuhi dengan rasa malu, saudara. Ya, malu karena hal yang gagal, ya merasa dirinya produk yang gagal atau produk yang rusak. Minggu lalu Yuka ada kesaksian yang bagus, kesaksian yang sangat hidup, bahwa dia pernah dipermalukan. Ya, bukan cuma Yuka, ternyata banyak. Saya juga termasuk produk masa lalu yang dipermalukan. Ya, apalagi kalau dipermalukannya usia antara 12 ke bawah, saudara, itu akan menjadi sebuah trauma yang berat, ya. Nah, kita sering kali atau banyak kali kita merasakan pengalaman yang sama, saudara. Entah oleh guru kita, ya, entah oleh orang tua kita sendiri, dasar kamu bodoh, itu misalnya, ya. Entah oleh teman-teman kita, ya. Kita banyak sekali dipermalukan sehingga sampai kita dewasa, hal itu melekat. Kita menjadi produk yang seperti produk gagal, ya. Waktu Komsel itu kita membicarakan masalah perasaan malu, saudara. Ya, ternyata memang perasaan malu ini hampir rata-rata orang punya, ya, hampir rata-rata. Hanya ada yang kemudian bisa bebas atau bisa menguasai, ada yang tidak, ya. Termasuk ya saya sendiri, ya. Ada perasaan malu. Kemudian ada bekas luka, ya ini kata masa lalu, bekas luka dan trauma, ya. Sehingga refleks dan pola lama yang mencuri ketenangan jiwa saat terpicu, ya. Luka lama yang sangat membekas, ya, yang sudah ada jalur di otak belakang kita, itu enggak mudah untuk diatasi, saudara. Misalnya, saudara pernah mengalami sebuah kemarahan yang luar biasa, kemudian tanpa sadar saudara juga bisa melakukan kemarahan kepada orang lain atau kepada anak saudara. Ya, itu sudah mengakar, jadi tahu bahwa saya itu tidak boleh emosi, tapi refleks akan timbul seketika tanpa disadari. Ya, itulah bekas luka trauma masa lalu. Nah, itu semua ikatan masa lalu dan segala sesuatu dari masa lalu yang hari ini masih mengganggu ketenangan kita. Ya, jadi ada hutang dosa dan ikatan masa lalu yang kita punya sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ayat kita pada sore hari ini Kolose 2:13 ayat 14, kalau tidak keberatan kita baca bersama-sama. 2, 3, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan. Oke, yang pertama tadi di Kolose 2 ayat 13a, kamu juga yang meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ya. Ketika saudara dan saya belum mengenal Yesus, belum bertobat, belum sungguh-sungguh terima Tuhan, maka Kolose 2:13a mengatakan kita rohnya mati, ya. Rohnya saudara tuh mati. Nah, hal ini terjadi pada awal dosa yang pertama yang dilakukan oleh Adam. Allah Bapa sudah mengatakan bahwa pohon yang di tengah-tengah ini jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu sudah dikatakan oleh
Allah kepada Adam. Tapi kemudian Adam melanggar, Adam dan Hawa makan buah itu dan akhirnya mati bukan secara jasmani, secara langsung saudara. Tetapi rohnya mati, rohnya terpisah. Jadi perkataan bahwa pada waktu engkau makan buah ini maka engkau mati, yang mati adalah rohnya. Dan roh yang mati itu kemudian membawa jasmani menjadi mati, saudara. Sebenarnya Adam dan Hawa atau manusia diciptakan untuk tidak mati, ya, untuk kehidupan yang kekal tidak melewati kematian. Tetapi karena makan buah yang dilarang oleh Allah itu melanggar, maka ada kematian roh yang disusul oleh kematian tubuh. Ya, awalnya rohnya yang mati. Jadi keterpisahan dengan Allah itu akan membuat kemudian sampai kepada tubuh ini menjadi mati, saudara. Mestinya sih enggak begitu. Mestinya kita mengalami kehidupan yang kekal. Nah, orang yang mati tentu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Namanya juga mati, saudara. Tetapi ada keselamatan, ada anugerah Allah, ya. Sehingga dikatakan keselamatan adalah 100% karya anugerah Allah, bukan hasil usaha sendiri, ya. Karena kita mati tidak berdaya, maka Allah yang turun tangan untuk menghidupkan kita, menghidupkan roh kita. Jadi bukan oleh kuat dan gagah kita bertobat atau kita mengenal Tuhan, tetapi oleh karya anugerah Allah atau grace. Kemudian dikatakan di Kolose 2, 13b, 14 tadi, bahwa surat hutang telah dihapuskan. Ya. Tadi digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa setiap dosa adalah seperti orang menulis surat hutang. Di zaman dulu orang menulis surat hutang di kairografon. Ya. Saya tidak tahu kertasnya seperti apa, bahwa kertas itu ditulis oleh dirinya sendiri. Bahwa saya telah berhutang sekian, dan ditandatangani. Nah, tindakan Kristus menghapuskan seperti menghapuskan surat hutang. Ya. Jadi surat hutang yang di kertas kairografon ini bisa dihapus dengan cara pakai kain basah, saudara. Begitu kain basah, hilang semua. Jadi ketika seseorang dinyatakan sudah lunas atau tidak berhutang lagi, maka kain basah itu akan mengelap kertas itu dan bersih. Nah, itulah gambaran bahwa ketika saudara disucikan atau dikuduskan, dibayar lunas oleh Tuhan, itu hilang semua. Segala dosa diangkat oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan tetelestai, sudah selesai. Selesai dalam menghapus dosa saudara dan saya. Kemudian di Kolose 2:15 dikatakan iblis telah dilucuti. Jadi iblis itu pada saat di kayu salib, dia seperti gambaran sedang dilucuti. Jadi sudah tidak berdaya. Iblis itu benar-benar tidak mempunyai kuasa lagi. Ya. Musuh telah dilucuti, senjatanya di atas kayu salib. Sehingga iblis tidak lagi punya kuasa. Dan senjata musuh hari ini hanyalah kebohongan dan gertakan belaka, saudara. Jadi saudara dan saya itu sudah tidak lagi punya musuh yang bisa menguasai kita, saudara. Ya, itu sebabnya kalau saudara sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan, saudara tidak akan bisa disantet, saudara. Ya, pernah satu kali karyawan dari orang tua kami itu memang senang sekali main dukun dan dukunnya ini hebat sekali di Surabaya. Dan waktu pegawai orang tua saya itu menanyakan kakaknya yang sudah Kristen dan true Kristen, bukan asal Kristen, itu nggak bisa dilihat. Jadi si dukun bilang, ini gue nggak bisa lihat nih. Siapa ini? Ini orang Kristen ya, ternyata dia Kristen ya. Jadi nggak bisa. Tapi ada kejadian di gereja kami dulu, gereja Pantai Kosta, ada yang kesurupan. Ya. Jadi ke gereja tapi kesurupan. Nah, saya nggak tahu apakah orang itu hanya ke gereja asal ke gereja, tidak sungguh-sungguh ada hubungan dengan Tuhan, atau orang itu sedang jauh dari Tuhan. Sehingga dia membuka peluang untuk iblis
menggocoh orang itu, ya. Tetapi kalau saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan secara akrab dengan Tuhan, kita berdoa, kita komunikasi dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, saya percaya saudara dan saya tidak bisa disantet. Ya, karena kuasa atau roh yang ada di dalam kita dikatakan lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini, saudara. Ya, jadi jangan mau dibohongi oleh iblis. Iblis ini hanya menggertak. Di 1 Korintus 5 ayat 8 mengatakan bahwa iblis itu hanya bisa menelan. Taringnya nggak ada, saudara. Jadi kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam arti tidak punya hubungan sama Tuhan, kita masih bisa ditelan oleh iblis, ya. Tapi dia tidak punya kuasa, tidak punya taring untuk menggigit kita. Dia macan ompong, ya, dia hanya menggertak. Nah, pertanyaannya ini, mengapa aku masih seperti yang dulu? Ini lagunya Dian Piscesa. Aku masih seperti yang dulu, katanya gitu. Ya, yang orang dulu-dulu tahulah Dian Piscesa. Nah, pertanyaannya, ketika saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru, kita tadi Pak Fajar luar biasa hafal, hafal sambil nyontek. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ya, sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Tetapi masalahnya, mengapa aku masih seperti yang dulu? Ya, kita sudah ciptaan baru tapi masih suka marah. Ya, masih suka kepahitan, saudara. Masih suka ngomongin orang. Ya. Jadi itu pertanyaan yang kadang-kadang bisa membingungkan orang-orang Kristen dan juga orang-orang di luar. Orang di luar juga, orang Kristen kok masih kayak gitu, ya kan? Nah, ada gambaran ini burung perkututnya Pak Haji kan, sudah dibebaskan, sudah dibuka pintunya, tapi maunya di dalam terus. Nah, jawabannya adalah ini, saudara, ada masih menyimpan bekas luka dan trauma masa lalu, ya. Luka masa lalu seringkali membentuk refleks kebiasaan lama, mudah marah, kepahitan, rasa takut, dan atau pelarian. Jadi saya langsung dulu ini aja ya. Nah, ini biar gampang, lebih jelas. Jadi ketika saudara, ini proses pertobatan, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi ya. Ketika saudara bertobat, maka Tuhan mengerjakan yang straight away, yang langsung kudus, langsung diubah ya, dari mati tadi, kondisi mati menjadi hidup ya. Itu rohnya, saudara. Jadi roh kita itu langsung dikuduskan. Ya, di 2 Korintus 1 ayat 2, di sini. Di Ibrani 10 mengatakan dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ayat mengatakan bahwa Yesus bukan imam biasa. Kalau imam biasa setiap tahun harus keluar masuk untuk menebus dosa umatnya. Tapi kalau Yesus sekali untuk selama-lamanya. Yang artinya setelah saudara dikuduskan, selesai. Artinya saudara kudus, roh saudara kudus. Dan ini dijaga di metrai. Metrai Roh Kudus itu berarti Roh Kudus menjaga roh yang sudah dikuduskan, yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Dijaga oleh Roh Kudus supaya tidak lagi bisa diganggu oleh si jahat, roh ya ini, roh saudara ya. Sampai saudara bertemu Tuhan ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa setiap orang yang sudah sungguh-sungguh terima Yesus, sungguh selamat, itu akan selamat terus. Sampai pada dia bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi aman, rohnya aman. Bagi seseorang yang sudah terima Yesus sungguh-sungguh, itu rohnya aman sampai nanti ke surga, saudara. Ya. Dan Rasul Paulus mengatakan orang-orang ini orang-orang kudus. Artinya kalau di agama Katolik mengenal Santa dan Santo. Jadi saudara ini yang perempuan ya Santa Lani, Santo Fajar, itu bisa saudara ya. Karena kita orang-orang kudus. Santo itu saint, artinya bahasa Yunaninya sanctus, kudus ya. Jadi kita ini orang-orang yang memang sudah kudus. Lah tapi kan saudara, kamu kan masih pemarah. Kamu kan masih suka ngomongin orang. Iya. Itu memang urusannya ini nanti, tapi urusan roh, saudara sudah kudus. Status saudara adalah orang-orang kudus. Ya.
Nah, sekarang bagian di tubuh dan jiwa, saudara. Bagaimana dengan tubuh dan jiwa? Kalau roh langsung kudus, tubuh dan jiwa proses pengudusan selama hidup. Ya, sanctification. Itu sebabnya 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala yang ditulis, segala yang diilhamkan Allah, ya, yaitu seluruh ajaran Alkitab adalah berfungsi atau bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mendidik, dan lain sebagainya. Dan disinilah tuh proses pengudusan. Itu selama hidup. Saudara statusnya sudah menjadi orang kudus, tetapi saudara sedang dikuduskan di bagian jiwa yang yaitu pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara, dan tubuh saudara. Ya, jadi ini adalah proses pengudusan seumur hidup. Ya, tentu ini bukan dikerjakan sendiri, yaitu tadi ada ayat yang Tuhan berikan. Firman Tuhan membuat kita menjadi lebih kudus dan juga Roh Kudus sendiri menolong kita. Roh Kudus menolong kita untuk kita dimampukan setiap hari menjadi ciptaan yang baru, menjadi kudus. Sebab Tuhan menginginkan semua ini kudus, saudara. Tetapi yang ini adalah proses seumur hidup, ya. Jadi kalau sampai ada yang masih jatuh, it's okay. Itu berarti saudara lagi dalam proses, lagi perjalanan, on the way, ya. Tapi jangan stay di situ terus. Tiap hari harus lebih maju dan lebih maju. Itu baru dikatakan proses yang sehat, yang baik, saudara. Ya, jadi jiwa dan tubuh ini belum dikuduskan seperti roh, tetapi proses seumur hidup. Nah, Efesus mengatakan kita harus menanggalkan manusia yang lama, yaitu kebiasaan kita yang lama, karakter-karakter yang buruk semua harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Ya. Nah, bantuannya adalah salib Kristus memutuskan kuasa manusia lama atas hidup Anda. Jadi ketika saudara menjadi Kristen dalam arti yang sebenarnya, maka saudara punya kuasa. Ya tadinya saudara gak bisa loh kalau saya gak nipu, gak bisa loh kalau saya gak bohong, gak bisa loh saya kalau gak berdosa. Tetapi ketika saudara sudah menjadi anak Tuhan, maka saudara diberi kuasa. Ada kuasa salib Kristus untuk bisa tidak berdosa, untuk bisa tidak berbohong, untuk bisa tidak jadi pemarah lagi, saudara. Dan itu kuasa dari salib Kristus, itu diberikan kepada kita. Hanya kita mau pakai apa enggak masalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah pertolongan dari Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk membuang kebiasaan manusia lama. Ya, Roh Kudus adalah roh penolong, saudara. Dia memampukan kita. Ya, kita tahu firman, ya, tapi kalau tanpa bantuan Roh Kudus firman itu hanya teori, saudara. Tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus maka kita diterangi melalui firman itu dan kita dimampukan untuk melakukan atau menanggalkan manusia lama kita. Ya. Berita baiknya Tuhan tidak memukul orang yang sedang dalam proses disembuhkan. Ya. Seringkali dulu kita berpikir bahwa setiap kita jatuh dalam dosa, Tuhan marah gitu loh. Tuhan marah. Terus kita langsung kayak blank, bahkan lebih parahnya lagi kita merasa seperti dibuang ke neraka. Kemudian setelah minta ampun kita baru masuk lagi warga kerajaan sorga, nanti dosa lagi kita kayak warga kerajaan neraka gitu ya. Tetapi kebenarannya Tuhan tidak memukul, Tuhan tidak menghukum orang yang sedang dalam proses. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar bangkit. Saya selalu membayangkan ketika saya jatuh, tangan Tuhan itu mengangkat saya. Tangan Tuhan tidak, kenapa kamu jatuh lagi? Kenapa kamu dosa lagi? Tidak, saudara. Tuhan gak kayak gitu. Tuhan itu angkat kita. Ayo nak, bangkit lagi. 7 kali kamu jatuh, 7 kali ayo kita bangkit. Tapi kita jangan stubborn, saudara. Kalau kita stubborn nanti kita seperti bangsa Israel. Ya, kalau kita udah ngomongin masih begitu terus, ada firman Tuhan mengatakan Tuhan menghajar. Ya, Tuhan menghajar, bukan menghukum, saudara. Kalau menghukum itu menyiksa. Tuhan menghajar, mendidik dengan keras. Dan kita sebenarnya gak mau didikan Tuhan yang keras itu, saudara. Entah bisa melalui penyakit, melalui
kerugian, malah kebangkrutan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu untuk kebaikan saudara dan saya, ya. Oke, sekarang langkah pemulihan jiwa, saudara. Ini saya setelah belajar konseling segala, saya merasa bahwa aduh jiwa ini complicated banget loh. Bahkan saya kalau membayangkan satu-satu, saya bilang sama Yoki, aduh kalau bukan Tuhan gak mungkin bisa seluruh dunia ini satu persatu Tuhan tahu pribadi lepas pribadi. Saya satu gereja ini saja saudara, kalau saya memikirkan satu-satu, saya bisa pusing saudara. Pusing sekali. Aduh kenapa ya kok ada orang yang begini nih ya, kenapa yang begini ya, kenapa begini. Kalau saya pikirin, tapi saya kadang-kadang saya gak pikirin saudara. Kalau saya pikirin saya pusing saudara. Kenapa ya kok kayak begini ya? Kenapa kok begini ya? Kenapa kok begini ya? Ini berapa orang di sini saudara? 40, 30, 40 orang. Punya background masing-masing saudara. Punya keluarga masing-masing. Punya gereja masing-masing dulu. Dan ketemu di sini. Yang jadi lebih kompleksnya lagi. Ya. Tapi itulah Tuhan saudara. Dia bisa mengenal pribadi lepas pribadi, dia bisa tahu pribadi lepas pribadi. Seluruh dunia ini dia bisa dealing dengan pribadi, saudara. Wow, itu luar biasa sekali. Jadi langkah pemulihan jiwa, berhentilah membayar apa yang sudah lunas. Kadang ketika kita berdosa, jatuh dalam dosa, kita kepingin membayar. Ya, misalnya saja, bisa dengan pelayanan misalnya, wah saya udah banyak salah, udah saya mau melayani misalnya contohnya. Kemudian saya mau memberi lebih lagi deh, kayaknya saya nembus dosa, kemarin kayak dosa banget saya. Misalnya saudara, berhenti sebab yang bisa membayar dosa kita hanya Yesus. Saudara tidak bisa membayar dosa ya. Jadi jangan mencoba untuk membayar dosa yang sudah dilunasi bahkan. Hutang sudah dilunasi dibayar lagi konyol saudara. Ya. Tolak rasa malu. Nah ini, rasa malu tadi saya katakan benar-benar universal saudara. Setiap orang punya perasaan malu. Ya, malu inilah, malu itulah, malu banyaklah. Kalau mau dicacatin banyak sekali malu ya. Nah itu harus ditolak saudara. Sebab Yesus waktu digantung di kayu salib ditelanjangi. Yang artinya dia dipermalukan. Waktu dia dipermalukan dia sudah menanggung perasaan malu saudara dan saya. Sehingga kalau kita masih malu, tolak saudara. Ya. Banyak sekali kasus orang gak bisa ini gak bisa itu karena malu. Ya. Termasuk saya saudara ya, saya sudah bersaksi di ibadah, di persekutuan, di Komsel. Tapi saya berangsur-angsur saya bisa berdiri di sini pun karena ya anugerah Tuhan, saudara. Harus ditolak dan berhenti menghukum atau menjadi hakim bagi diri sendiri. Ya ketika jatuh jangan menghakimi, aduh ku jatuh lagi. Jangan. Ya. Datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, ampuni saya telah menyakiti Tuhan dan saya tahu dosa saya sudah diampuni di kayu salib. Selesai, saudara. Ya, jangan, aduh. Kenapa ya kok saya dasar nih saya orang ini. Jangan. Kalau saudara begitu, saudara akan dipakai oleh iblis untuk terus mengingat kesalahan dan saudara akan mengulangi kesalahan itu. Jadi datang ke Tuhan dan selesai. Tuhan saya minta maaf ya Tuhan. Dosa yang sudah dipakukan di kayu salib itu saya ulangi lagi. Akui saja dan selesai. Ya, rekonsiliasi. Kemudian yang berikutnya alihkan pandangan saat terpicu. Trigger saudara, tadi saya katakan ketika kita sudah punya jalur di otak kita bahwa namanya neuro pathway, itu sudah orang Jawa bilang ngurak, udah ngurak ngerti gak buatin ngurak? Mengkristal bawaannya kalau ngelihat apa tuh wah langsung blow up. Ya, nggak bisa ditahan. Saya bisa mengakui saudara karena saya juga punya hal itu. Ya, hal yang tidak terpikir. Udah dipikir-pikir direm gak bisa, tahu-tahu refleks mau marah dan setiap orang punya warna yang berbeda-beda saudara kemarahannya. Nah ketika terpicu ke trigger ya,
Jangan fokus pada rasa bersalah. Aduh kok gue ketrigger lagi, jangan saudara. Tetapi segera pandang ke salib Yesus. Pandang ke salib Yesus bahwa apa yang aku sudah tertrigger tadi, ya, sudah engkau pakukan di kayu salib. Ya. Dan berjalanlah bersama Roh Kudus. Dan yang berikutnya adalah jangan terlalu keras pada diri sendiri. Saya ngaku sebagai orang Kristen saya terlalu keras saudara. Sama diri sendiri. Ketika saya jatuh dalam dosa saya keras sekali. Saya bisa berduka. Berdukanya bisa 1 hari 2 hari saudara. Saya menyiksa diri sebetulnya. Menyiksa diri untuk menetralisir seolah-olah saya dengan menyiksa diri maka saya bisa meringankan beban dosa saya. Dan itu konyol saudara. Tidak perlu seperti itu ya. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Pemulihan adalah sebuah proses, bukan keajaiban instan ya. Apalagi kalau saudara mengalami trauma atau masa lalu yang buruk di 0 sampai 12 tahun, itu enggak mudah saudara. Saya membaca satu kesaksian seorang bocah kecil saudara, di bawah 12 tahun diperkosa oleh ayahnya saudara. Dan setelah dewasa dia menjadi orang gila seks saudara. Dan itu sulit sekali untuk diatasi karena dia mengenal seks itu di usia yang sangat kecil. Usia yang belum matang, usia yang belum bisa menolak. Dan itu membuat jalur di otak kita, mengkristal. Nah itu enggak mudah, itu sebabnya saya belajar untuk tidak lagi menghakimi putih dan hitam saudara. Saya tidak tahu mungkin saudara punya pengalaman yang begitu buruk. Sehingga saudara tidak bisa mudah untuk melepaskan baju yang lama. Ya. Dan saya berusaha untuk tidak menghakimi saudara. Ya. Sebab perjuangan kita hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan saudara dan saya yang ada dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Jadi jangan takut lagi dihukum oleh Tuhan. Tidak ya. Jangan takut lagi dihukum. Itu sebabnya jangan mencoba menghukum diri kita sendiri. Ui, kok ini sih? Oh udah, udah selesai ini.